bro, produk UMKM lokal ternyata bisa seenak ini. Tapi gue masih ragu, beneran terjamin gak sih kualitas dan rasanya? Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih merasa ragu untuk membeli produk UMKM karena kualitas dan rasa yang tidak konsisten? Nah, Halo teman-teman, selamat datang di video kami tentang layout, produksi, dan manajemen mutu UMKM keripik tempe Kalica. Nah, di video ini kita bakal lihat langsung gimana alur produksi keripik tempe dari awal sampai siap dipasarkan. Di awal video ini kita bisa melihat suasana jalanan menuju tempat produksi keripik tempe Kalica yang berada di daerah Tak-Takan. Lokasinya cukup strategis dan juga mudah dijangkau. Untuk pembelian bahan baku seperti kedelai dan juga tepung, pemilik usaha biasanya berbelanja ke pasar Raut dengan waktu tempuh sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Setelah itu, terlihat juga tampak depan sekaligus pintu utama tempat produksi sebelum kita masuk ke dalam area produksi. Nah, setelah masuk ke tempat produksi, kita bisa melihat sekilas area penyimpanan keripik tempe yang sudah dikemas, area pengemasan, dan juga freezer yang digunakan untuk menyimpan tempe yang sudah difermentasi agar kualitasnya tetap terjaga sebelum diproduksi. Selanjutnya, kita masuk ke area produksi, di mana di sini ada spinner atau mesin peniris. Nah, alat ini tuh digunakan untuk meniriskan air pada kedelai setelah proses perebusan, di mana tujuannya supaya kadar air berkurang sebelum masuk ke tahap fermentasi. Proses ini tuh amat sangat penting karena dapat membantu menjaga kualitas tempe yang dihasilkan dan membuat proses fermentasi lebih optimal. Selain itu, terdapat area fermentasi, yaitu proses penting dalam pembuatan tempe sebelum diolah menjadi keripik. Pada tahap ini, kedelai difermentasi sekitar 20-24 jam hingga menjadi tempe dengan kualitas yang baik. Kemudian kita masuk ke area mesin pemotong tempe. Nah teman-teman, di area ini proses pemotongan tempe dilakukan menggunakan mesin pemotong yang dijalankan dengan tenaga listrik. Penggunaan mesin ini membantu proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan pemotongan secara manual. Kalau biasanya pemotongan manual membutuhkan waktu lebih lama, mesin ini justru dapat memotong sekitar 5 tempe sekaligus dalam satu proses memotong. Sebelum mesin digunakan, tempe terlebih dahulu disiapkan atau dimasukkan secara perlahan ke bagian mesin pemotong. Setelah mesin dinyalakan, pisau pada mesin akan bergerak dan memotong tempe menjadi lembaran-lembaran tipis. Ketebalan potongan pada mesin ini juga sudah diatur sebelumnya, jadi hasil potongannya hampir sama semua ukurannya. Ukuran yang seragam ini sangat membantu pada proses penggorengan nanti, karena keripik bisa matang lebih merata. Selain itu, warna keripik yang dihasilkan juga jadi lebih bagus dan teksturnya lebih renyah. Kalau ukuran potongannya tidak sama, biasanya ada keripik yang terlalu cepat gosong atau justru belum matang sempurna. Penggunaan mesin pemotong listrik ini juga dapat membantu menghemat waktu dan juga tenaga kerja. Apalagi produksi keripik tempe Kalica dilakukan dalam jumlah yang cukup banyak dengan sumber daya manusia yang terbatas. Dengan adanya mesin ini, proses kerja jadi lebih praktis, lebih cepat, dan hasil keripik tempe yang diproduksi juga menjadi lebih konsisten kualitasnya. Nah teman-teman, setelah proses pemotongan selesai, tempe kemudian masuk ke tahap penggorengan. Pada proses ini, tempe digoreng dengan suhu yang sesuai supaya menghasilkan keripik yang renyah dan warna yang bagus. Dalam penerapan jaminan mutu, pada video ini juga bisa dilihat surat izin PIRT dan sertifikat halal dari UMKM keripik tempe Kalica. Kalau dilihat dari layout produksinya, alur kerja pada usaha keripik tempe Kalica ini sudah cukup berurutan sesuai tahapan produksi. Namun, masih terdapat sedikit alur bolak-balik karena area produksi jadi berada di bagian depan, sedangkan proses awal produksi berada di bagian belakang. Dalam penerapan manajemen mutu, terdapat beberapa titik yang perlu diperhatikan, seperti proses fermentasi, penggorengan, dan juga pengemasan. Jika kebersihan dan suhu tidak dijaga dengan baik, kualitas produk dapat menurun.